Baik Bapak Ibu, hari ini kita diskusi ada 3 hal yang didiskusikan sebenarnya. Yang pertama ingin mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari, ada nggak bagian-bagian yang masih Bapak Ibu ragukan yang butuh penjelasan? Mohon disampaikan sekarang. Lalu yang kedua kita bicara tugas. Ini hari ini ada 2 tugas ya, dan cukup memakan waktu bagi Bapak Ibu yang belum pernah buat. Tapi kalau yang sudah pernah buat, saya kira tidak masalah. Tapi yang belum pernah buat, saya kira butuh waktu untuk membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar, lalu video praktek mengajar. Video praktek mengajar. Memang itu tugasnya. Kami juga baru dapat kemarin dari panitia bahwa memang harus dibuat kedua-duanya. Saya kira kemarin cukup satu saja ya. Ternyata memang kedua-duanya diminta. Seperti yang sudah saya forward pesan ke WA Bapak Ibu. Nah, oke, sekarang yang untuk materi yang pertama dulu. Yang apa materi-materi yang masih Bapak Ibu ragukan? Saya melihat dari diskusi kemarin ada hal-hal yang mungkin masih perlu dipertegas ya. Tentang penilaian portofolio. Masih ada juga yang bertanya, sulit portofolio. Karena sebenarnya sudah saya sampaikan ketika materi tentang kurikulum 2013, penilaian pada kurikulum 2013 atau penilaian otentik. Bahwa penilaian portofolio itu tidak dinilai, kan sudah saya sebutkan ya. Itu cuma kumpulan tugas dari siswa itu. Jadi dia tidak dia nilai. Di mana nilainya? Ya tergantung tugas itu penilaian apa. Misalnya dia kita buat penilaian penugasan, ya kan? Carilah ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang perintah sholat. Itu tugasnya. Dia lalu dia apa? Minggu depan dia bawa tugasnya. Nah ini penilaian apa namanya? Dibuat di double folio gitu. Tolong cari ayat-ayat terkait dengan perintah sholat. Minimal 5 misalnya. Buat di double folio, dikumpulkan sama guru. Itu penilaian apa itu? Pengetahuan atau keterampilan? Keterampilan, Bapak. Kenapa keterampilan? Dia mencari dalil. Terkait dengan dalil. Bukan menulis ayat Quran. Kalau menulis ayat Quran, keindahannya itu keterampilan. Tapi kalau hanya mencari dalil, berarti pengetahuan. Pengetahuan, ya kan? Nah, kalau dari luar gitu ya. Ya, itu pengetahuan. Nah, itu apa namanya? Itu masuknya kayak dalam kategori penilaian apa itu? Penilaian apa namanya? Kalau di pengetahuan. Ya tugas toh. Ya tugas gitu. Oke, kita ganti misalnya. Oke lah, kalau kita ingin jadi portofolio, keindahan. Yuk, tulis dalil Al-Quran tapi dengan secara khat naskhi yang baik dan benar. Kita ingin lihat pengetahuannya sekaligus keterampilan tulisnya. Oke. Sekarang kalau keterampilan apa namanya itu? Penilaian apa namanya itu? Kalau dia disuruh nulis, tapi kita ingin menilai keterampilan nulisnya sekaligus pemahamannya. Kalau pemahaman tadi oke, itu pengetahuan. Tapi ya kalau kita ingin lihat keindahan tulisannya atau ingin mengomunikasikan dalil itu gitu ya. Itu apa namanya itu? Ketika dia mengumpulkan tugas dalam bentuk double folio itu apa namanya? Produk, project, unjuk kerja, apa? Produk namanya ya. Ya, produk. Kita kasih nilai 80 nilai produk. Lalu lembaran yang termasuk produk tadi kita kumpulkan. Dikumpulkan di karya-karya siswa. Ketika dia dikumpulkan apa namanya? Portofolio. Kalau begitu, portofolio menulis dalil Quran tadi itu tentang soal itu masuk penilaian apa? Nilainya dimasukkan dalam kategori apa nilainya? Penilaian produk.
Nilai produk, bukan portofolio gitu kan? Paham nggak tuh? Jadi portofolio itu tidak dinilai. Portofolio itu portofolio itu cuma kumpulan. Jangan salah-salah nanti cara memahaminya ya. Coba saya contohkan ini. Saya contohkan dulu satu apa. Karena nampak saya tidak satu orang tadi yang bertanya itu, ada beberapa orang soalnya. Ini contoh apa penilaian Bapak Ibu. Bentar ya. Ini kelihatan ya apanya? Excel-nya? Ya, kelihatan Kak. Iya, Pak. Nomor, nama misalnya. Coba. KD, ya KD berapa misalnya? Katakanlah KD 42 misalnya. Kita mau menggunakan apa? Atau kita, oh sorry. Kalau ingin lebih detailnya kan, nama anak itu berapa, kelasnya gitu. Ya kan? Kalau ingin bikin rekapnya lah ya, nomor KD. Ada apa saja? Unjuk kerja atau praktek. Unjuk kerja, apa lagi? Produk, apa lagi? Produk, project. Lalu ada portofolio. Ini rekap ya, rekap nilai setiap siswa. Coba kita lihat. Praktek itu termasuk diunjuk kerja ya Bapak ya? Unjuk kerja ya, unjuk kerja. Kerja kan praktek. Nah, satu. Katakanlah ini khusus keterampilan. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. 4.1, apa misalnya kita buat apanya? Unjuk kerja, kasih nilainya 80. Produk, berapa nilainya? Oh, enggak ada, cuman kerja aja kalau satu. 4.2 misalnya. Oh, ini cuma produk 85. Ini project ya juga 80. Ya ini aja lah, 5 misalnya. Lalu nanti yang 43 misalnya. Nah, ini project misalnya. 4, 80 gitu kan. 85 gitu. 80. Portofolionya apa bentuknya? Portofolio itu kalau unjuk kerja perlu dipakai portofolio? Tentu tidak kan? Cuma dia praktek. Kecuali Bapak, iyalah itu kan tidak karya dia itu, ini karya siswa. Nah, produk ada portofolionya? Ya, maka kita checklist gitu kan. Kita checklist. Cuma checklist saja. 43 checklist karena dia project. Yang ini ada lagi produk ya, yang ini ada lagi project ya, selesai. Cuman gitu saja. Jadi tidak ada penilaian khusus di portofolio ini. Tidak ada. Coba baca lagi di buku penilaian itu yang pernah saya share. Begitu contohnya. Kalau memang Bapak Ibu mau membuat lagi nilai tersendiri portofolio, tentu double jadi nilainya. Padahal tugasnya itu juga kan. Masa tadi dikasih produk, tadi menulis ayat Quran tentang dalil sholat, kasih 85 produk. Sekarang kumpulkan mau dinilai lagi. Nah, coba. Atau apa sih karya siswa yang di luar yang 3 ini yang mau diportofoliokan? Ada nggak? Kan nggak ada. Tetap unjuk kerja, produk, project. Mana ada yang lain? Apa yang selain itu mau diportofoliokan? Setiap karya siswa itu kalau nggak produk ya project. Atau tadi penugasan. Ada yang menyebutnya penugasan. Jadi dia tidak dinilai secara khusus. Dia hanya untuk mengumpulkan karya-karya siswa sebagai rekaman, merekam hasilnya. Kecuali misalnya dalam bentuk lomba-lomba, portofolio lomba, itu kan penilaiannya itu tersendiri. Itu kan lagi-lagi, tapi kan tak diatur, belum diatur oleh sistem kita di K13. Entah kalau kebijakan sekolah misalnya, atau kebijakan guru boleh saja. Misalnya siapa yang ikut ada kebijakan katakanlah MDA terintegrasi,
ada MDA di apa itu. Kalau kami di sini kan pesantren Ramadan, ya kan. Kalau dia mengikuti dapat sertifikat, sertifikatnya dikasih berapa nilainya misalnya, boleh saja. Kalau dia dapat juara, katakanlah juara 1 poinnya 3, juara 2, 2, juara 3, 1 gitu. Sebagai peserta 5, itu bisa juga. Itu kan tapi kan kegiatan-kegiatan di luar itu. Tapi kalau dalam proses pembelajaran, gimana cara nilainya? Sama dengan sekarang Bapak Ibu juga dituntut untuk membuat penilaian diri. Penilaian diri itu kan juga portofolio Bapak Ibu. Bapak Ibu menulis artikel di jurnal ini, apa nilainya? Itu portofolio namanya kan. Itu kan kegiatan di luar, bukan kegiatan selama di sini. Kegiatan selama di sini yang saya nilai adalah komentar Bapak Ibu, kemudian tugas, itu ada resume. Ya resume itu apa itu? Kan produk itu. Kalau yang diskusi itu apa itu? Ya sebenarnya diskusi tidak sebagian keterampilan, itu udah pengetahuan. Tugas-tugas itu bisa jadi pengetahuan, bisa juga jadi keterampilan dalam bentuk produk. Kalau saya kumpulin itu yang RPP yang tugas-tugas Bapak Ibu itu jadi portofolio kan. Jadi bukan saya nilai portofolionya, yang saya nilai itu adalah tugasnya. Jadi mohon dipahami itu, tidak overlap. Ya. Lalu yang saya tegaskan lagi masalah sikap, memang lagi-lagi saya katakan penilaian sikap, ya, walaupun berbeda mazhab ini akan ada narasumber yang katakanlah yang tidak mendalami PAI khususnya. Dia akan juga mengatakan ini tak perlu dibuat indikator, tak perlu dibuat tujuan. Apalagi Bapak Ibu baca di modul. Di modul itu kan tidak ada itu, di KB 13. Ada pemahaman RPP di sana kan? Kan tidak ada di sana dibuatnya KI 1, KI 2 indikatornya. KD-nya juga nggak dibuat RPP-nya. Memang ada macam seperti itu. Tetapi ada juga dosen-dosen atau narasumber kita atau asesor atau pengawas yang memang juga menuntut mesti ada. Karena landasan berpikirnya itu. Karena ada KD-nya di KMA. Kalau ada KD-nya mesti diturunkan indikator. Nanti seperti saya jelaskan tadi. Maka saya bukan ingin memberat-beratkan Bapak Ibu, tapi ya ini untuk pengaman saja. Tolong dibuat supaya nanti ketika ada yang datang menilai yang lain pengen lengkap, Bapak Ibu tidak kurang nilainya gitu. Apalagi saya melihat di lembar penilaian RPP juga dia minta kan bagaimana tujuan sikap, bagaimana indikator sikap. Kan mereka minta juga dia. Jadi jangan terpaku hanya pada modul, bagus kita buat tugas itu yang maksimal. Buat maksimal. Sama dengan video pembelajaran, yang penting materi. Iya, apa salahnya slide pertama itu Bapak Ibu lengkapi dengan KD, tujuan, indikator, kan lebih nyaman, lebih aman Ibu. Lebih aman Bapak Ibu. Kalau perlu kasih motivasi dulu video singkat atau kata-kata motivasi. Jadi jelas tahapan-tahapan video itu ada motivasinya, ada pengkondisiannya gitu. Tolong dibaca itu, tolong dibaca yang lembaran RPP dan lembaran penilaian praktik pembelajaran. Tolong dibaca betul. Nanti kalau Bapak Ibu mau merekam video pembelajaran, Bapak Ibu hayati apa? Masukkan unsur-unsur itu semuanya. Jangan hanya mengajar seperti biasa, karena pointer-pointer yang dinilai itu harus Bapak Ibu masukkan. Termasuk dari segi penampilan, ya kan? Itu harus ceria, harus senyum, pakaiannya matching, pakaiannya pun diperhatikan. Jadi jangan nanti kalau video pembelajaran kepala aja gitu, nggak nampak pakaian. Yang ditampakkan pakaiannya, nggak jauh apanya kan rekamannya gitu. Jadi supaya tampak semangat, tidak malas, kata-katanya jelas, jangan banyak nya gitu ya. Itu harus diperhatikan dari bahasa, penampilan, ceria, semangat. Pokoknya untuk PPG ini memang tampil seideal mungkin. Diharapkan nanti sesudah PPG pun Bapak Ibu tetap jadi guru ideal. Jangan pulangnya sekedar apa. Sebentar saya telepon. Sebentar.
Jadi begitu ya. Jadi saya kira itu yang untuk pertama ya. Yang saya lihat itu cuma keluhan Bapak Ibu. Atau silakan ada keluhan yang lain. Ada keluhan lain. Tolong disampaikan. Apa keluhan yang lain terkait materi yang 13 kali pertemuan ini? Silakan. Masih ada Bu Siti Maimunah, Bu Nina, ada. Pak Ahmad Supriyono ini, nah ini belum pernah suara terdengar ini Pak Ahmad Supriyono ini. Pak Husin, Silakan. Ya Bu Siti Maimunah. di diskusi sebelah itu banyak teman-teman. Ini maaf ya saya bertanya. Suaranya agak jauh Bu. Bisa didengar suaranya? Maaf. Ini mungkin saya bertanya berkaitan dengan tugas yang silabus itu Pak. Kalau di grup sebelah ini teman-teman kan pada bingung yang contoh instrumen itu diisi dengan apa gitu loh. Apa instrumen yang sudah pernah kita buat itu terus kita masukkan ke dalam silabus tersebut. Oh namanya itu. Jangan semuanya dimasukin. Oh gitu. Instrumennya tentu di lampiran. Misalnya lembar observasi, kan panduan untuk kerja. Iya. Jangan semuanya itu kalau semuanya itu di RPP. Makanya saya bilang, saya pribadi saya sudah lama bilang, saya bilang ngapain sih ada silabus gitu. Kalau saya kan, saya bilang ngapain ini silabus kan sudah dari RPP. Iya kan, betul. Bagi untuk guru-guru kan tidak semua cara orang berpikir seperti saya langsung ke mereka guru-guru ini dari sederhana dulu baru ke yang kompleks. RPP silabus itu kan seperti kisi-kisi. Betul, iya. Kisi-kisi. Kan yang ada di RPP kita copy semua atau di sini. Iya, sebenarnya enggak. Sebenarnya kan aturannya kan silabus dulu. Iya. Silabus oh dulu, gitu. Secara garis besar kan, baru diturunkan ke RPP. Kita rancangkan KD-nya ini, materinya ini, begini cara ngajarnya, ini indikatornya, ini penilaiannya. Jadi saya katakan, kenapa didekatkan antara indikator dengan penilaian supaya jelas ini indikator, ini penilaian. Jadi tidak ada indikator itu yang tak dinilai. Sumber belajarnya, ini alokasi waktunya. Nanti baru bagaimana lebih detail kegiatan pembelajarannya di RPP. Kan di silabus tidak ada kegiatan pendahuluan sama penutup. Nanti di RPP munculnya kan pendahuluan, inti, penutup, mana pertama, mana kedua, jelas di RPP. Penilaiannya juga begitu. Apa soalnya, apa kunci jawabannya, cara pensyukurannya di RPP. Di silabus duluan baru RPP. Gitu. Cuman memang saya lihat ya, karena tadi ini kan gara-gara karena tidak matchingnya antara KB dalam modul dengan tugas. Kita masih bicara tentang konsep penilaian, tiba-tiba sudah dituntut untuk buat RPP bagian 1 kan gitu kemarin kan? Iya, agak terlambat seharusnya. Idealnya silabus dulu, baru RPP. Kalau untuk kegiatan pembelajarannya Pak, bukan ini ya, pembuka itu juga nggak kita masukkan ya, secara global aja kalau gitu. Iya, tetap dimasukkan tapi tidak sedetail di RPP. Oh iya. Tetap dibuat relevan juga dengan RPP nanti. Iya. Beda. Kegiatan belajar silabus dibilang saintifik, ini nyatanya di RPP problem based learning. Tentu tidak sesuai. Nah, jadi disesuaikan, cuman bahasanya yang ringkas. Ya samalah dengan seperti RPP sederhana loh Bu. Sederhana itu kan juga ringkas-ringkas ya pembelajarannya. Iya. Tapi kalau RPP sebenarnya di RPP pun kegiatan pembelajaran itu nggak boleh ringkas seperti di silabus itu. Cuma nanti lampirkan dari pembelajaran. Tapi kalau saya lebih cenderung daripada kerjaan 2 kali, langsung saja di kegiatan inti itu di RPP kita buat sedetail seperti skenario pembelajaran. Jadi 1 kali kerjaan. Lampiran lagi gitu. Iya kayaknya apa gitu memang ya. Saya kira. Iya, makasih Pak. Pak Kosim. Ya. Boleh bertanya mengenai tugas video pembelajaran hari ini, Nggih?
Oke, tunggu dulu. Yang itu tunggu dulu. Sekarang kita Oh ya, yang ya lama oke dulu. oke. Nanti Iya akan iya. dijelaskan. Ya, Ada siap, Pak, lagi siap. Bapak Ibu yang lain terkait materi yang selama ini yang belum paham? Yang perlu Saya, Pak. Kalau yang belum atau yang agak butuh penjelasan lah. Silakan Pak. Saya, Pak. Ya silakan. Ini mau bertanya, apakah kalau di RPP, Pak, ya kan ada 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan, Pak. Kalau untuk di kegiatan pembelajaran di silabus, apakah harus dicantumkan semua? Enggak. Kalau di silabus itu kita fokus kepada kegiatan pembelajaran secara keseluruhan sesuai dengan tuntutan KD. Jadi tanpa ada pemilahan pertemuan 1, 2, 3. Pertemuan 1, 2, 3 itu nantinya di RPP. Gitu kan. Itu aja. Saya nggak tahu, ini fikih ada nggak silabus dari Kemenak? Ada nggak dapat? Nggak pernah. Yang untuk tahun kemarin itu sepertinya ada, Pak. Tapi untuk yang tahun sekarang sepertinya belum ada. Yang kan sama aja. Yang tahun kemarin pun ada. Karena nggak? gini, Pak, ketidaksamaannya itu terletak pada materinya, Pak. Lah di kelas 4 untuk saat ini kan di kelas 4 itu hitan. Kemarin saya buka itu malah babnya itu terkait dengan apa itu zakat atau apa yang kalau nggak salah di semester 1 itu, Pak. Yang Sepertinya belum ya belum terbaru gitu loh, Pak. Tapi nggak apa-apa kan bisa, Makanya, tapi kan bisa dimodifikasi Pak. Contohnya apa itu? iya, Coba kalau Pak. ada tolong di-share di grup. Saya juga belum ada dapat silabus fikih ini karena saya selama ini fokusnya kan ke PAI ya. Kalau di PAI itu memang ada pernah dibuat tim dari pusat. Karena memang orang pun tidak begitu dituntut lagi kan mengembangkan silabus. Yang dikembangkan itu kan RPP. Kalau silabus Pak. itu panduan apa saja. Soalnya silabus biasanya memang dari tim perumus kabupaten langsung di-share gitu. Ya, Jadi nanti kita cuma pengembangan saja lah bahasanya itu, Pak. Cuman sayangnya kan itu. Sayangnya tadi itu kadang-kadang kelemahannya kalau dari pusat tidak matching antara silabus dan RPP. Silabus Iya. dia buatnya di situ instrumennya unjuk kerja. Kita ingin proyek kan kacau jadinya. Jadi itu pun tak benar juga itu. Jadi kalau saya begini, kalau ada kawan-kawan apa yang buat dari tim itu hanya sebagai contoh, sebagai model inspirasi aja. Silakan diambil. Kalau tak cocok dengan kita tak sesuai kegiatan sama penilaiannya, harus disesuaikan dengan RPP. Oke, kita fokus ke RPP, tapi silabusnya kita harus sesuaikan. Itu aja solusinya. Makanya nanti Bapak Ibu nanti buat silabus juga akan kita lihat kesesuaian antara silabus dengan RPP gitu. Kalaupun dapat Bapak Ibu silabusnya dari kawan-kawan lain atau dari tim kabupaten atau dari pusat, ya, jangan itu yang di copy paste, tetap disesuaikan. Nah, gitu. Tapi kan tidak begitu banyak lagi pekerjaan kita. Sekitar itu. Jadi untuk tugas itu walaupun tidak disesuaikan dengan silabus tidak masalah, Pak ya. Intinya pengembangan sendiri, karena contohnya sama di silabus itu kok diminta proyek, nanti kita ingin mengembangkan penilaiannya menggunakan yang lain gitu, tidak masalah, Pak ya. Iya, harus disesuaikan. Enggak mesti disesuaikan. Itu masalah kalau enggak gitu. Dia harus disesuaikan. Kalau dia proyek di RPP Bapak, ya di silabusnya juga buat itu proyek gitu. Cuman kan bagaimana instrumen proyeknya, apa-apa yang dikerjakan itu kan di RPP. Kalau di silabus kan cuma namanya aja. Kita menggunakan apa gitu. Proyeknya proyek apa? Namanya aja, penjelasan aja. Gitu. Tapi instrumen lengkapnya, rubriknya itu di RPP. Oke, yang lain sudah pernah paham ya? Masih ada Bu Evi, silakan. Ini Pak, untuk kegiatan pembelajaran yang di silabus itu Pak, apa yang diisikan cuma di KD pengetahuan atau dari KI 1-nya itu Pak? Sebenarnya di apa saja, di merger ya, dijadikan satu kotak aja semuanya. Jangan dipisah-pisah. Jangan dipisah-pisah per KD ketika bicara tentang kegiatan pembelajaran. Jadikan satu kolom kotak semua. Jadi tampak di situ kegiatan pembelajaran itu sudah include. Di sana ada penanaman sikapnya, ada pengetahuannya, ada keterampilannya. Paham ya? Jadi jangan dipilah-pilah menurut saya. Tetap ke semuanya. Jadi satu kotak dia. Walaupun tadi KD-nya itu dipilah-pilah,
berbaris-baris, tapi begitu kegiatan pembelajaran jadikan saja satu kotak semua. Paham ya? Jangan dipilah-pilah. Oh, KI 1 ini kegiatannya, KI 2 ini kegiatannya, KI 3 ini, KI 4 ini. Nah, itu dan nama repot nanti. Itu biasanya itu dianalisis tuh, analisis SKL KI KD. Ketika periode pertama ke-13, begitu caranya memang. Satu ini kegiatannya, kedua ini. Tapi kalau silabus kan tidak. Dia kegiatan itu jadi satu aja, satu kesatuan aja. Ya, jadi tampak di situ ada rasa sikapnya, ada apanya gitu semuanya. Bagaimana kita mengemas kalimatnya itu sebenarnya seperti katakanlah kita mau saintifik kan, siswa mengamati video singkat tentang praktek manasik haji dengan tenang. Itu sudah masuk di situ apanya? Dengan tertib, sudah masuk di situ sikapnya kan? Iya. Jadi seperti itu. Peserta didik, guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan secara bergantian, secara tertib, siswa dalam kelompoknya bekerja sama. Itu kan sudah nampak sikapnya di situ ada. Gitu. Makanya jangan dipilah-pilah per KD, tapi diberikan satu kesatuan saja. Berarti langsung satu saja, Pak ya. Enggak perlu maksudnya ketika membuat itu KI 1 nanti KD 1 ada sendiri enggak perlu, Pak ya. Langsung Kalau kalau saya berpikir begitu, lebih bagus dijadikan satu kesatuan saja. Nah, jadi tapi kalau Bapak Ibu memang yakin punya kerasan sendiri dari KD itu ya tidak juga disalahkan kan? Itu namanya pengembangan saja itu ya, pengembangan Bapak Ibu. Tapi kalau saya biasanya mempraktekkan bikin silabus itu tidak saya pilah-pilah per KD itu. Karena juga akan merepotkan nanti juga bagaimana nanti di RPP. Apakah di RPP juga dipilah-pilah kan tidak? Takutnya dikembangkan malah salah, Pak. Iya, itu tadi kan apalagi masalah KI itu kan gimana membuat kegiatan pembelajaran KI 1, KI 2 ketika kita pilah-pilah. Kan jadi merepotkan kita kan? Merepotkan. Nanti jadi kerjaan lagi membawanya ke RPP. Bingung sendiri malah. Jadi ketika disatukan, tapi tetap itu nanti dibawa ke RPP, copy paste, dari RPP baru dibuat detailnya gitu. Misalnya siswa berkelompok untuk mendiskusikan ketentuan sholat. Itu bisa di silabus. Tapi ketika di RPP kan harus dijelaskan berapa kelompok sih? Siswa berkelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama kan begitu kan di RPP kan? Dijelaskan dari RPP. Kelompok pertama bertugas untuk merumuskan pengertian dan dalil tentang sholat. Kelompok kedua merumuskan, ketiga, keempat jelas. Kalau dari silabus kan nggak perlu. Cukup bilang aja mereka berkelompok, berdiskusi kelompok. Berarti umumnya saja, Pak. Ya, tapi kelompok berapa mendiskusikan apa, ya harus dijelas di RPP. Nah, ini kadang-kadang kan ada juga di RPP juga copy paste sama dengan silabus. Akhirnya itu yang saya katakan tadi, boleh saja, tapi tolong lampirkan skenario pembelajaran. Nah, kan begitu. Kalau saya begitu cara berpikirnya, dan yang saya lalui pun sampai ke kawan-kawan di tingkat nasional pun dulu kita di PAI SMP itu sama aja, memang gitu sama kita cara pikirnya itu. Saya kira tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu ya. Ini disuntuk bior. Nak dor pula ini Pak Mustafa ini. Oke, udah ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut bicara tentang tugas. Ya. Yang pertama tentang tugas video pembelajaran. Jadi minta itu adalah Bapak Ibu buat video, tapi videonya itu sebagai sumber dalam belajar. Ya, saran saya untuk latihan pertama ini adalah kita gunakan PowerPoint. PowerPoint itu kita jelaskan. Lalu itu direkam dalam bentuk video. Sebenarnya itu banyak aplikasi di internet bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau pakai HP, pakai KineMaster misalnya. Itu sudah biasa lah digunakan orang. Kalau saya sih lebih nyamannya namanya Bandicam itu ya. Tapi Bandicam kan kalau nggak salah kalau yang nggak berbayar cuma 10 menit ya. Cuma 10 menit. Kalau nggak salah saya kalau Bandicam itu kalau dia tak berbayar, kalau gratis. Ya, kalau login panjang harus panjang. Harus bayar yang premium.
Atau saya juga menggunakan OBS biasanya. OBS itu bisa panjang, berjam-jam bisa. Cuman OBS itu kan banyak sekali setelannya. Setelan suaranya, setelan gambarnya gitu. Harus sabar lagi nengok tutorial di YouTube, kita ikuti satu persatu gitu. Tapi saya biasanya menggunakan yang di YouTube, beberapa tutorial yang pernah saya buat itu memang biasanya menggunakan OBS. Atau tadi dengan Filmora. Filmora ini kalau saya enaknya sih hanya bikin buat untuk editing aja ya. Walaupun di Filmora juga bisa ya bikin video pembelajaran. Kita rekam dulu pakai apa? Kita rekam, kita pakai kamera HP Android saja gitu. Kita di background hijau gitu, lalu nanti kita konversi PowerPoint-nya menjadi PDF kan? Jadi apa? Jadi JPEG. Nanti disusun di Filmora. Disusun, malah background-nya bisa hilang gitu ya. Bisa digabungkan suara-suara, bisa digabungkan apa ya, bacaan-bacaan teks gitu ya. Menarik juga. Tapi kalau saya terlalu ribet menggabung-gabungkan unsur itu. Jadi Filmora biasanya saya gunakan untuk motong-motong aja, motong-motong untuk mengedit videonya. Nah sekarang coba saya ingin tahu ini yang sudah Bapak Ibu gunakan apa saja. Lupa tadi saya buat daftarnya di apa ya, di apa namanya, di grup. Coba Pak Khumaini apa saja yang sudah bisa? Aplikasi apa aja yang bisa? Pak. KineMaster. Master, oke. Berarti aman. Apa lagi? Cuma itu? Belum pernah coba, iya. Oke, berarti sudah oke. Berarti KineMaster berarti untuk bikin video pembelajaran sebagai sumber belajar itu sudah oke tuh, KineMaster. Pak Mustafa? Kalau saya itu dulu pernah buat video, Pak. Maksudnya sebelum PPKM itu di sekolah kan kita harus buat video apa namanya simulasi itu. Ya. Itu dulu memakai Vegas Pro, Pak. Aplikasi Vegas Pro hampir sama seperti Filmora. Hampir sama seperti Filmora. Oke, berarti sudah ada dasar. Oke. Tapi tidak mesti Filmora. Kalau itu Bapak masih bisa, itu aja kembangkan. Nah, mesti Filmora kok. Karena yang penting produknya ada. Terserah menggunakan apa gitu. Pakai video, pakai HP aja bisa ya. Cuman kan gimana gabung-gabungin itu kan? Kan kita butuh aplikasi. Bu Nina apa yang bisa? Pak, belum sama sekali. Waduh, harus belajar lagi nih. Yang kemarin belum sempat saya buka, yang saya kasih, yang Bindicam itu. Nah, belum sempat Pak. Masih sama tugas-tugas yang kemarin masih pusing. Wah, mana caranya nih? Bindicam itu berbayar ya Pak? Berbayar, tapi kalau 10 menit enggak. 10 menit pertama tidak. Gratis. Sebenarnya bisa saja Pak, tapi saya juga belum pernah juga coba lebih 10 menit soalnya ya. Cuman kawan-kawan bilang ya, cuman kan bisa saja nanti disambung-sambung. Digabungin lagi di Filmora kan? Iya. Ya bisa aja kan? Walaupun 10 menit, kalau memang kita nggak bayar itu aja. Digunakan aja itu. Kemarin itu saya aslinya agak sedikit bingung Pak. Maksudnya kemarin kan di grup sebelah itu juga banyak pertanyaan terkait masalah video ini Pak. Maksudnya kan video ini apakah kita memang perlu tatap muka atau hanya gambar guru menjelaskan saja seperti yang jenengan jelaskan? Karena itu kemarin juga masih bingung gitu loh Pak. Oh yang untuk tugas yang sekarang ini? Iya. Kalau tugas sekarang ini kan begini aja. Kalau untuk yang video pembelajaran tadi, itu tadi kan yang pakai PowerPoint Bapak Ibu jelaskan. Apakah kalau bisa Bapak Ibu pakai video yang seperti yang saya share biasa itu bagus gitu ya. Lalu yang kedua itu kan ya apa aja ya sebagai sumber belajar, ya misalnya praktik sholat apakah dia bisa. Tapi kalau yang kedua itu memang Bapak Ibu mengajar, tapi kalaupun tidak ada siswanya ya sendirian aja. Mulai dari tahap pendahuluan, kegiatan inti, penutup, tapi ada seakan-akan Bapak Ibu berinteraksi. Gimana nak? Ya siapa sebut namanya apa gitu kan? Ya betul-betul seperti mengajar gitu. Ya, kalau ada siswanya sekarang di sana boleh, bagus sekali. Kalau nggak ada, ini kan semacam apa ini ya? Ini kan pra PPL kan? Ini kan simulasi gitu ya Pak? Iya, simulasi pra PPL. Nanti kalau ketika PPL-nya baru harus jelas. Ini kan simulasi. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ada siswanya,
sekarang bagus. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi yang untuk video praktek pembelajaran, Bapak itu ngajar. Ya ada mulai dari pendahuluan, cek absen. Ya makanya saya katakan tolong pedomani lembaran praktek mengajar. Ya, di pendahuluan itu apa saja sih? Tujuannya apa? Hari ini kita ngajarnya bagaimana? Ada persepsinya. Kemarin apa materinya? Ya, materi kemarin tentang ini. Ya gitulah kan. Seperti ngajar gitu. Sampai inti, kemudian penutup. Itu yang video kedua ya. Tapi kalau video pertama, coba saya cek. Contohnya, saya juga sebenarnya kita cek. Soalnya kan kayaknya sepertinya teman-teman nanti kan satu kebingungan masalah edit, nomor dua kan prosesnya seperti apa gitu kan 2 kali gitu loh Pak. Gimana tadi yang pertama? Intinya ya yang pertama kesulitannya kan nanti mesti di editing, itu pasti kesulitan teman-teman yang memakan waktu banyak itu. Karena memang sebagian ada yang paham, ada yang belum. Kalau mungkin bagi teman-teman yang sudah paham ya bisa lah. Iya. Kalau yang belum sama sekali kan, waduh, ya. Kalau tadi belum sama sekali belum pernah. Iya, terlalu lambat Bapak Ibu. Sudah 1 tahun, sudah 1 tahun lebih soalnya apa namanya masa pandemi kok nggak dipelajari selama ini. Ini contohnya ini sebagai sumber belajar bisa sekaligus juga ini cara mengajar online sih. Ini istri saya, dia juga guru SD di PAI. Saya ajarin dia pakai apa ini OBS. Jadi dia upload semua. Senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Jadi maksudnya seperti ini, Pak. Iya, ini pakai PowerPoint kan? PowerPoint dia jelasin gitu. Ini bisa pakai Bandicam, bisa pakai KineMaster kan? Ya, maksud saya seperti ini. Apakah tugasnya itu yang kemarin kan yang dinilai itu 2 poin ya, Pak ya? Yang pertama itu bahan ajar, yang kedua media kayaknya. Apakah kita nanti performnya hanya seperti ini saja? Maksudnya kita mempresentasikan, menjelaskan tanpa ada interaksi. Yang diminta itu dua. Yang pertama ya seperti ini. Ya. Yang satu lagi adalah kita mengajar, ada siswanya gitu. Yang masih ada siswa. Apakah Bapak Ibu boleh juga pakai PowerPoint-nya juga atau mungkin yang lain gitu. Kalau bisa berdiri gitu kan. Kalau ini kan pakai sumber belajar ini. Ini kan pakai media ini yang sumber belajar, sebagai sumber belajar, video sebagai sumber belajar. Tapi sebenarnya kalaupun tidak ada orangnya nggak apa-apa juga. Ya. Mungkin bisa Bapak Ibu pakai suara gitu. Pakai suara. Kalau tak pakai suara, hanya PowerPoint saja di video kan. Kemungkinan Bapak Ibu cuman ambil punya orang. Iya kan? Iya, betul. Di download dari YouTube aja gitu. Makanya saya inginnya memastikan itu karya Bapak Ibu videonya, ya Bapak Ibu juga punya ada suara Bapak Ibu. Ada gambar, kalau bisa pakai gambar tadi. Kalau pakai Bandicam kan pakai gambar itu tuh. Nah, ya, cuman dia yang menonjolnya itu adalah medianya, karena kita ingin kasih ke anak, ini loh pelajaran kita hari ini tentang zakat. Tolong tonton video ini, kan begitu. Jadi dia sebagai sumber belajar. Sekarang yang kedua, simulasinya Bapak Ibu ngajar, terserah apakah Bapak Ibu ngajar daring bentuknya atau ngajarnya offline. Bapak Ibu rekam. Tolong nanti dibuat keterangannya. Ini praktek pembelajaran daring. Bisa jadi seperti yang tadi juga, Pak. Seperti tadi juga kan, ada medianya, tapi mulai dari pembukaan, ya, mulai dari kegiatan inti sampai penutup. Itu bedanya ya. Atau Bapak Ibu merekam buat apa ya, simulasi berdiri di rumah gitu kan, pakai papan tulis kan, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, direkam, nanti diedit. Kalau ada temannya di situ, tolong rekaminnya. Kalau nggak ada kawannya, ya udah letakkan aja lah letakkan sajalah HP itu di pojok tertentu, baru kita ngajar. Cuman pastikan suaranya kedengaran kan gitu.
pakai papan tulis kah atau pakai kertas plano kah gitu, direkam. Gitu loh. Maka dia menjadi video praktek pembelajaran offline. Atau tadi seperti tadi juga pakai PowerPoint di belakangnya gitu, ya kan? Kita ada gambarnya kecil aja, tapi lagi-lagi ikuti kegiatan itu. Assalamualaikum, bagaimana nak kabarnya? Hari ini kita belajar tentang ini secara daring, begitu kan? Sehat-sehat semuanya. Bagaimana nak? Jelas suara saya? Oke, terima kasih. Ya begitu. Itu yang daringnya. Gitu. Jadi kalau yang saya tampilkan di YouTube tadi itu sebenarnya lebih kepada video pembelajaran. Ini kan istri saya juga kan mau PPG juga, ini yang angkatan kedua. Yang saya bilang itu belum bisa, itu masih video dalam bentuk video pembelajaran sebagai sumber belajar, bukan praktek ngajar. Kalau praktek ngajar itu ya lengkap dari mulai pendahuluan, inti dan penutup. Saya kira clear ya penjelasan saya. Masih ada yang ragu? Berarti ketika kita nanti satu kali praktek video pembelajaran itu langsung dua item itu semuanya Pak ya? Makanya kan enggak perlu bahan ajarnya kan masuk sudah di video. Enggak. Dia dua tugas sekarang. Tugasnya dua. Itu memang di sistem di LMS sekarang tugasnya dua. Memang tidak satu. Jadi memang tersedia memang dua slotnya itu kemarin. Saya juga kan awalnya kan saya kira cukup satu. Tapi memang di situ ada 10 tugas loh Pak. Jadi kita yang 9 hari ini ada 10 tugas. Jadi pada hari ini Bapak Ibu upload 2 tugas. Tugas pertama sebagai sumber belajar, tugas kedua sebagai praktik mengajar. Cuma nampaknya kan Bapak Ibu nggak bisa upload video kan, yang bisa cuman PDF ya. Ya kan? Nanti Bapak screenshot video itu beberapa buah, 3 atau 4 gitu. Jadikan PDF. Jadi letakkan dia di Word, lalu jadikan ke PDF, tapi buat linknya. Video itu dilinkkan ke YouTube. Bapak Ibu juga harus mengupload ke YouTube. Sebenarnya kan dari awal sudah saya katakan juga ketika itu kan. Pak Humayni sudah pegang kepala itu Pak. Siapa yang sudah punya YouTube? Insya Allah sudah Pak. Cuma kalau untuk editing itu loh Pak, kan paling enggak kegiatan kalau editing kita kan sekarang panjang Pak ya. Jangan bingung editing itu yang sederhana aja, jangan yang dulu yang seperti editing profesional, tukang fotografer, enggak lah. Sekarang editingnya paling bagaimana supaya dia Bapak Ibu ngajar katakanlah 30 menit, coba diringkas menjadi 10 menit. Tinggal motong-motong aja, jadi dijatuhin itu aja sih. Jangan terlalu sempurna. Maka link yang saya berikan tadi Filmora itu kan Filmora yang sederhana untuk basic saja. Untuk motong-motong aja. Contoh gini loh. Ayo saya contohin. Untuk yang tugas praktek mengajar itu harus ada interaksi berarti Bapak ya. Walaupun siswanya tidak ada. Ya. Walaupun tak ada orangnya. Pura-pura ada. Yang saya bilang tadi, gimana nak? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik. Jelas suara saya nak? Jelas. Alhamdulillah. Biar Pak Humayni nanti jadi siswa saya Pak. Mungkin bisa direkayasa gantian. Ya, bahkan sebenarnya kalau Bapak Ibu mau dengan Zoom juga boleh. Dengan Zoom ini, ayo kita buat Zoom 40 menit kan? Undang beberapa teman, kita cerita gitu, yang lain muridnya bisa juga kan. Tapi jangan nanti ini kan direkam, cuman tampilan Zoom-nya jangan semuanya peta-peta yang gallery view, ambil yang speaker view, maka kita bicara, kita yang akan nampak supaya nanti bagus hasilnya kan. Kalau kita klik yang gallery view-nya tentu semuanya sama persis gitu. Nanti baru kita potong-potong. Bisa juga kalau mau punya teman, dianggap kawan-kawannya sebagai siswa. Kalau enggak ya udahlah, rekam sendiri aja lah. Ini cuma simulasi loh Bu, simulasi, belum praktik yang sebenarnya. Mirip-mirip sama Pirtiko ya. Pak Mustafa langsung praktek Pak, biar kita lihat bersama gitu.
Ya masuk Pak RT, ayo Pak RT. Kalau Bandicam saya nggak bisa praktekkan ya, karena Bandicam kan dia kan gunakan kamera. Ini sekarang kamera kita kan hidup ini. Berarti kan nggak bisa kita praktekkan Bandicam ya. Ya tapi dengan tutorial itu udah bisa lah. Yang saya kira tutorial Bandicam itu sudah berapa kali teman-teman pelatihan yang saya berikan mereka paham kok. Saya tanya bisa. Karena kan langkah-langkahnya kan cukup sederhana yang saya sampaikan itu. Cuman situ agak cepat-cepat saya ngomong, tentu Bapak Ibu nanti di pause dulu gitu kan, di pause baru dia di stop. Tapi dengan tutorial yang saya buat itu sudah cukup, itu sudah memadai. Tapi kalau untuk Filmora bisa kita lihat sekarang. Coba untuk Filmora. Sederhana aja kok, nggak terlalu ribet kalau Filmora itu. Cuman ini support nggak dengan laptopnya? Semangat. Laptopnya support nggak? Ayo Pak Mus, praktekin Pak Mus. Ini ya, lihat ya, kelihatan ya. Ini speknya punya Bapak berapa Bapak? Apanya speknya? Ini Core i5. Ya, setahu saya itu kalau Filmora itu minimal Core i5, RAM-nya 4 Pak. Ya di bawah itu bisa, tapi terkadang ya agak kayak ada bekicotnya gitu lah Pak. Agak detan gitu. Ya ini pun juga saya bisa bilang ini sebenarnya punya ini laptop apa ini? Laptop istri. Kalau saya biasanya Core i7. Yang tidak bisa ya menyesuaikan Kalau lah. di edit di HP bisa nggak Pak? Iya pakai KineMaster ya kalau ke HP ya. HP KineMaster. Saya tidak pernah menggunakan kalau untuk HP. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa kan pakai KineMaster kan? Iya bisa. Pernah buat Pak. Ya, di KineMaster itu kalau di HP. Ya tapi boleh. Nanti downloadnya yang gratisan. Ya. Ini hasilnya. Bisa lihat kan? Yang Filmora ini? Iya, Pak. Apa? Ini kita buka di sini, ngambil ini apanya kan? Ini cara ngeditnya apanya, tampilan awalnya, lalu kita ingin file mana yang mau kita edit. Kita klik aja di sini, tambah file misalnya yang kemarin, yang rekaman kita kemarin ya. Formatnya nggak support. Nggak support, ini ada. Ya. Lalu sudah sampai di sini, mau apa lagi? Mau gambar lain juga boleh. Klik 2 kali juga boleh sini. Klik 2 kali, double klik. Kita ambil gambar lain misalnya. Pak, untuk mengupload video mengajar itu kapan terakhirnya itu Pak? Harusnya besok. Karena besok kita nyambung dengan PTK lagi, Bu. Kan makanya saya bilang dari awal-awal, jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya. Makin lama makin berat lagi ini. Karena hari ini nggak ada jadi mengajar, Pak. Coba, ini yang tadi video, kita tarik kemari. Ini hasilnya. Nah, hasilnya itu berapa lama ini? 1 jam 18 menit kan? Jadi dia ngeditnya di sini. Jadi kita tarik ditarik dari yang ini bawa ke bawah gitu. Kan banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kan? Ini yang mau kita edit bagaimana supaya dia jadi. Ya kita lihat bagian-bagian mana yang mau kita potong. Oke Bapak Ibu, untuk sesi hari ini kita diskusi aja saya kira. Apa-apa kesulitan yang Bapak Ibu. Suaranya kok putus-putus ya? Terus untuk ini jelas sih. Misalnya kita ingin katakanlah di sini mau berhenti RPP terakhir hari ini. Karena kita besok sudah selesai ini. Nah, selesai ini kita potong di sini. Potong. Kan ada ini gambar gunting ini. Nah, kalau nggak ada guntingnya di sini juga ada ini tadi. Tadi sih kan kita klik aja ini. Kan otomatis terpotong. Yang mana kita potong? Ada lagi tugas yang masukkan. Katakanlah di bahasa ini kita ingin berhenti di sini. Semua tugas sudah masuk. Berhenti, di stop dulu, potong. Maka ini yang kan sudah terpotong ini 1 dan 2. Kita yang potong yang tengah-tengah ini kan kita klik, baru tinggal delete.
terpotong dia. Atau kita ingin ambil yang bagian tengah saja, bagian yang presentasi ini loh, ya kan? Yang awal-awal ini mau kita ingin potong gitu. Ya udah kita ini bisa dirapatin gini. Masuklah besok. Kecuali yang terakhir video kita pindahkan aja, geser kemari gitu. Tapi bagusnya dengarkan dulu, ya kan? Di kalimat mana yang mau kita potong. Ini ya bahan ajar, apa yang kita maksud bahan ajar? Apa yang kita maksud dari bahan ajar? Ada berarti dari sini. Coba. Ini ya. Nah, potong. Baru ini kita klik yang di awal ini, delete. Tekan tombol delete. Klik juga yang di awal delete. Jadi langsung kita mulai dari presentasi bahan ajar. Ya, bahan ajar, apa yang kita maksud bahan ajar? Informasi, alat, dan teks yang diperlukan. Sudah berapa menit ini? Tinggal berapa menit lagi? Jadi kan sudah banyak dipotong itu. Berarti kita hanya butuh katakanlah 5 menit. Sudah 8 menit. Mungkin kita ambil cuman pengertian doang. Kita ingin memotong sampai pengertian aja ya. Coba. Kemarin itu maksimalnya berapa menit, Bapak? 15 menit, Pak ya? Untuk yang bahan ajar ini saya minta tadi itu kan cuma maksimal 10 menit aja lah. Kalau untuk sumber belajar. Tapi kalau untuk praktik ngajar maksimal 15 menit. Ya, Pak. Jangan lama-lama. Pak. Enggak bagian dari bahan ajar. Jadi brosur itu sudah bentuk. Coba, tuh sebentar kita praktekkan dulu ini. Nah ini sampai di sini kan begitu potong. Nanti di mana lagi potong terakhirnya? Mungkin di bagian terakhir aja misalnya. Di bagian akhir. Jadi tinggal kita potong-potong aja. Memang kalau Bapak Ibu kurang sama sekali harus belajar sih, harus butuh waktu mempelajarinya ya. Ini bahan ajar coba. Bahan ajar tuh bisa lempar informasi, bisa operation sheet. Coba. Ini bahan ajar. Mekanisme mengumpulkan umpan balik dari siswa, menjelaskan cara mempelajari bahan ajar. Itu idealnya pembuatan bahan ajar ya. Oke. Kita lihat teks. Potong di sini. Baru klik yang sebelumnya di delete. Otomatis pengertian dengan bentuk-bentuk bahan ajar sudah tergabung. Sampai di mana? Sampai akhirnya sampai di sini. Jadi kita harus sabar, harus melihat lagi. Makanya jangan terlalu panjang rekaman awal. Paling kita hanya lebih panjang. Kalau ada kalimat-kalimat yang dalam bentuk terkeseleo aja yang perlu kita tolong dilengkapi. Kalau kami di dosen namanya itu diktat sebenarnya. Diktat. Nah, sampai di sini aja potong. Boleh. Selesai. Ini 1 menit ya. Sudah selesai. Kita mau nambah gambar-gambar nggak gitu? Boleh juga. Kalau mau ditambah gambar boleh. Tinggal ditambahin di sini. Tarik gambar ini tadi. Kalau digambar ditimpa. Kita yang saya minta sekarang itu semacam handout saja. Semacam handout saja ya. Tidak sampai kepala modul lah. Kalau modul nanti terlalu ribet lagi. Kalau modul itu dia pakai petunjuk. Kalau kita ingin gambar ini kecil, di sini kita ingin gabung antara gambar dengan PowerPoint. Ini juga bisa berapa lama gambar ini mau kita pajang. Kita ingin memajang gambar kita gitu kan. Boleh kita panjangin sampai berakhir. Mau pakai ini kalau bagi yang bisa ya. Kalau enggak tadi udahlah potong-potong aja lah gitu. Itu ya. Jadi yang lama bisa dipotong jadi pas durasinya sudah aja itu. Tapi kalau ingin masih ada waktu mau bikin kreasi boleh seperti ini. Oh, saya mau menambahkan gambar sekolah saya di pojok ini. Ini caranya. Buat gambar diletakkan di bagian atasnya. Ini nanti background paling bawah, yang bawah ini adalah background paling dasar. Semakin ke atas dia semakin bagian luar gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini kan, tidak sampai kepala modul lah. Kalau modul nanti terlalu ribet lagi. Kalau modul itu bagi dia pakai besar ini tinggal diklik aja ini di sebelah sana. Diklik, baru kita besarkan. Gitu ya. Kalau mau dipotong juga bisa. Potong gitu.
Tapi gini kan kalau ingin bikin buat apa namanya, buat aksesorisnya lah ya. Tapi kan kalau Bapak Ibu masih punya waktu, kalau enggak tidaklah. Kalau untuk yang pertama ini janganlah dulu sampai kemari ya. Kecuali yang sudah pernah bisa, boleh dikreasikan. Malah bisa ditambah suara. Misalnya ada di dubbing dengan MP3 misalnya. Boleh. Misalnya coba kita cari MP3 salawat misalnya. Salawat MP3. MP3 dan mana ini cara ambilnya ini? Ini enggak. 4 MB. Waduh, lambat kali. Saya kalau lambat-lambat ini sakit pula saya. Ada yang cantik. Ini program malah nggak ada pula ya contohnya. Waduh, bisa. Ntar, cara mendownload bisa nggak? Yang lebih mudah, YouTube coba ya, salawat. Oh, ada lupa ya jadinya. Shopee 88 Pesta Diskon Supermarket 19 Juli sampai 8 Agustus. Kita kasih aja YouTube apa? SS ya. Download. Kita jadikan MP3 apa? Oh ya, nggak ada pula jadi MP3. Biasanya ada MP3 sini. Terlalu lambat apa ya? Oh, laptop ya. Ini soalnya saya di laptop saya sih banyak sebenarnya ya. Bentar. Aduh. Ini laptop ama nih. Bentar. Dia hiburan. Oh ya, ada. Ada. Ini kita ambil MP3, yang MP3 lagunya ya. Ada di sini. Saya dapat ini kalau Minang. Ini nasib. Nasib. Bisa Sabian. Oke. Ini yang MP3-nya ya. Kita letakkan di sini. Tapi kan panjang lagunya ini. Ya kita potong. Tinggal dipotong aja. Cara motongnya kalau untuk lagu ini ya tinggal kita apa aja. Kita tarik aja ini. Sesuaikan
sampai habis rekamannya. Gitu. Dan ada tugas-tugas, ada coba kita mulai dari awal. Dia kan pakai suara gitu, pakai suara MP3 kan. Kedengaran suaranya? Okay. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan terlalu besar suara MP3-nya di sana. Nah, bisa setel di sini, dipendekin. Ini memendekinnya di mana ya? Ini dia. Di double klik baru direndahin volumenya. Atau langsung aja ditarik juga boleh sih. Ini. Supaya suaranya lambat. Ada pembelajaran dan materinya itu juga sudah paham. Sudah dikatakan dia seperangkat materi disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak. Sehingga tercipta lingkungan suasana yang memungkinkan semua belajar. Jadi lihat ya, baik tertulis maupun tidak, tapi dia bahagian dari materi. Jadi kata kunci sebenarnya adalah materi. Materi itu baik tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Bahan ajar tuh. Jadi sudah selesai itu ya kita tinggal ekspor aja, diekspor dia jadi video. Apa nama videonya? Latihan. Di mana mau disimpan gitu? Oh, disimpan aja di dokumen. Ekspor. Nah, biasanya ini mengekspornya juga butuh waktu Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi 10 menit ya bisa juga selama itu juga mengekspornya. Tergantung kecepatan laptopnya sih. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama daripada durasi yang kita rekam. Jadi kan 2 menit ini. Ini mungkin butuh juga 2 menit juga ini. Butuh waktu 10 menit pula untuk rata-rata begitu sih. Kadang lebih, kadang nggak nyampe sesuai dengan kapasitas. Tergantung RAM terkadang, Pak. Kalau RAM-nya besar bisa cepat. Ya, RAM dan prosesornya. RAM-nya besar tapi prosesornya kecil, lambat juga. Saya itu juga kemarin laptop itu salah beli juga itu. RAM-nya 8. Tapi prosesornya kecil. Waduh, saya nggak perhatikan. Makanya laptop gini. Saya kecil semua. Bagusnya kan bedakan lagi memori dengan apa ya? Programnya nanti penyimpanannya di memori. Bagus lagi kan. Kalau bikin tambah teks, lupa tadi ya. Ingin nambah teks juga tadi bisa seharusnya. Sudah selesai ini. Selesai. Nanti kita. Kalau tadi mau nambah teks ya di sini titel ini loh. Titel yang mau yang mana yang bagaimana bentuk tulisannya. Karena seperti ini gitu. Ya tinggal ditulis saja nanti. Ditulis ini mana nih? Apa? Tunggu bentar. Jadi memang banyak sih, tapi yang menurut saya jangan terlalu apa dulu. Jangan terlalu banyak dulu apanya, aksesorisnya, nanti kesulitan juga kan. Ini kalau bikin nama gitu. Nah, ini nama. Nah, ini double klik. Mustafa. Oke, Mustafa bisa dipikir seperti dia tulis. Selama apa dibuat Mustafa ini? Kalau ingin panjang, ya kita bahan ajar apa yang kita maksud bahan ajar? Mustafa. Informasi, alat, dan teks yang diperlukan oleh guru untuk merencanakan penilaian. Dan lagi misalnya pakai apa ini? Jadi ada transisinya misalnya. Ini kita letakkan di sini pas di potongan video ini buat diterima hasilnya nanti. Pergantian slide. Jenis bahan ajar bisa lempar informasi, bisa operation sheet, bisa job sheet, hiasan-hiasannya lah. Out modul. Tapi menurut saya minta sekarang itu semacam paham, jangan tergoda untuk itu. Sekarang fokus saja gimana videonya itu sesuai dengan waktu, mana bagian-bagian kata-kata yang diedit mau dipotong.
Tapi kalau Bapak Ibu perfect bisa langsung ngajar 10 menit atau 15 menit tanpa ada dipotong, ya nggak perlu gunakan Filmora kan. Tapi kan kasihan juga berulang-ulang nanti praktek ngajarnya. Pasti ada yang salah kan. Coba kita lihat hasilnya. Mana hasilnya? Hasil yang tadi itu latihan. Ini dia. Ya, bahan ajar apa yang kita maksud bahan ajar? Informasi, alat, dan teks yang diperlukan oleh guru untuk perencanaan, penilaian, implementasi pembelajaran. Jadi tidak hanya buku, tidak hanya dalam sehingga tercipta dalam jenis bahan ajar bisa lembar informasi. Kurang rapi mengeditnya tadi. Ini kurang rapi tadi mengedit. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah materi. Materi itu baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam jenis bahan ajar itu bisa lembar informasi, bisa operation sheet, bisa job sheet, worksheet, handout. Ini kita sekira yang saya minta sekarang itu semacam handout saja. Kita masukkan pula ke YouTube. Gimana cara buat YouTube? Punya akun YouTube kan? Ya kalau belum punya akun, pastikan punya email dulu. Nanti masuk di sini. Coba yang saya. Coba kita keluar dulu, keluar layout. Mana ya? Saya tidak sini, sorry. YouTube. Kita login nanti di sini dengan email masing-masing ya. Saya sudah login nih dengan nama saya sendiri, Muhammad Qasim. Nanti kalau menguploadnya lihat yang ini, gambar kamera ini. Upload video. Upload video. Ini dia kan. Pilih filenya. Tadi file mana kita ambil? Yang tadi yang di dokumen latihan. Klik. Jadi dia kan, silakan apa mau di sini, mau dibuat judulnya, latihan apa tadi? Kalau tadi video pembelajaran tentang bahan ajar, ya, dalam kurung PPG. Apa deskripsinya? Ini cuma latihan saja ya. Oke. Kita next. Ini untuk anak-anak tuh enggak? Nanti beda-beda. Kan tidak untuk anak. Jangan lupa diklik dulu. Ini bukan untuk anak-anak. Baru next. Next lagi. Untuk apa? Privat atau untuk public? Supaya bisa dibaca kawan itu public. Diklik public. Kemarin kan pernah saya kasih yang privat itu. Lupa. Publish. Sudah selesai. Dia mempublish sekarang, butuh waktu 2 menit, karena kan sebentar cuma. Butuh waktu. Kita tunggulah, contohkan bagi yang kawan-kawan yang belum paham. Mudah kok, nggak terlalu sulit. Tapi ya memang iya ya. Kalau memang belum pernah sama sekali ya butuh waktu Pak. Saya juga kalau awal-awal saya juga tidak belajar ya kepada khusus ini. Cuma nengok-nengok di YouTube aja tutorialnya. Lalu coba-coba. Walaupun dulu ketika jadi guru pernah juga tanya-tanya sama kawan tim IT di sekolah itu menggunakan program apa namanya itu Pro 7 apa dah lupa pula namanya. Tapi pada prinsipnya satu aplikasi kita kuasai, ya, itu insya Allah sama aja dengan aplikasi lain. Paling dikit bedanya beda-beda dikit aja. Misalnya kita kuasai Filmora, ya udah dengan program lain pun nanti bisa juga. Bandicam kita kuasai, insya Allah dengan OBS pun juga pandai. KineMaster itu juga bisa. Gitu kan. Adobe Premiere Pak, yang besar tapi. Adobe Premiere bisa. Speknya harus tinggi itu Pak. Ya, ada ULED, ULED. Banyak sih.
nama-namanya? Saya kemarin pakai Filmora, cuma kayaknya kok ya agak lambat lah, sedikit lambat. Makanya saya cari yang agak ringan, ya itu Pak, nemu Vegas Pro itu kok kayaknya pengaplikasiannya Filmora ini karena banyak fiturnya, makanya dia berat. Sebenarnya kalau disupport oleh laptop enak sih, Filmora itu bisa banyak, bisa hasilnya memuaskan lah. Cuman memang dia kena banyak apanya, makanya agak berat kan. ada ketentuannya Pak. Soalnya kalau install di laptop yang speknya agak rendah itu nanti ada apa namanya ya, intinya ada pemberitahuan kalau ya kurang lah, bahasanya itu. Iya, betul tuh. Ini hasilnya yang uji coba. Ya, ini hasil yang tadi misalnya kita klik, ini hasilnya kan. Nah, tinggal Bapak Ibu copy aja ini apanya linknya untuk nanti dibuat di PDF tadi, disertakan supaya saya bisa mengklik untuk memeriksa saya. Atau Bapak Ibu langsung klik hasilnya ini, kan? Yang tadi. Ya, bahan ajar apa ini copy, yang kita maksud bahan ajar. Yang linknya ini di copy, ya. Nanti baru Bapak Ibu buat di Word. Link video. Kita copy aja kan. Ini dia. Katakanlah tadi tugas berapa? Tugas 9 gitu ya. Nama siapa? Tugas 9. Saya minta tadi kan screenshot-nya. Bisa kan screenshot? Screenshot itu kalau di laptop tekan aja itu yang print SC itu, PRT-SC. Sebelah kanan pojok atas dekat F12. Nah, ini kan tinggal kita informasi. Kita tekan aja tombol print screen, baru dipastikan di sini. Nah, selesai kan? Cukup satu saja Pak ya? Beberapa lah, janganlah satu. Kalau paling tidak kalau 4 atau 3 ya. Nah, ini dipotong. Sorry. Berarti. Nah, ya kan? Satu. Yuk, apalagi nyambung lagi, bagian mana lagi? Bagian sini mungkin. Kita lingkungan suasana yang memungkinkan untuk belajar. Ya, print screen. Pastikan ini. Ini kalau di HP kan screenshot ya. Kalau di laptop bisa tekan PRT-SC. Print screen yang dekat tombol F12 di laptop. Tekan di situ, baru nanti dipastikan di Word. Tinggal kita jadikan ini PDF, itu yang dikirim ke LMS tadi. Atau kalau ingin memoto tampilan layar, screenshot tadi itu, kalau nggak screenshot bisa juga menggunakan apa namanya? Snipping tool. Iya, pakai snipping tool. Ini dia. Kalau Bapak Ibu kurang apa, coba dibuka snipping. Ya. Yang tidak, ini dia. Diklik, ini dia new, tekan new. Nanti tinggal bagian mana yang Bapak Ibu ingin foto. Cuman bagian ini saja misalnya. Nah, ini dia kan. Tinggal copy, Ctrl C atau pakai ini edit copy. Nanti dipindahkan ke Word, tinggal di copy paste, Ctrl V. Jadinya kan. Jadi sangat banyak sih di kemudahan-kemudahan, kecanggihan-kecanggihan di situ. Cuman kadang-kadang kita yang belum familiar ya kewalahan juga, Pak. Nah, cuman kadang-kadang itu yang saya katakan seharusnya di MGMP kita lebih banyak menggunakan ini. Dan saya nggak tahu gerakan kawan-kawan di madrasah. Saya juga melihat di sini di Sumatera Barat juga agak lamban ya kawan-kawan di madrasah untuk memanfaatkan asosiasi atau MGMP-nya untuk mengupdate pemahaman siswa, guru-guru. Kalau kami di Guru PAI, kita ada asosiasi guru agama itu ya sering melakukan pelatihan-pelatihan training bagaimana memanfaatkan IT ini. Apakah Google Form, apakah Classroom, membuat video, buat PowerPoint menarik. Nah, itu cukup banyak dilakukan oleh kawan-kawan guru, sesama guru.
yang pintar-pintar membina kawan-kawannya. Gitu. Oke lah, itu saya nggak tahu ini. Ini Bu Epi sudah agak lunglai nampaknya nengoknya. Bingung Pak. Bu Nina gimana Bu Nina? Insya Allah diusahakan Pak sambil belajar. Bisa. terus belajar. Pokoknya pesan saya itu saja. Ada tugasmu? Mana? Ini. 2. Mau HP? Jadi gitu aja Bapak Ibu. Bagi yang pemula, jangan terlalu memikirkan aksesorisnya. Yang penting ada videonya, ya. Sudah, itu aja dulu. Bagi yang sudah biasa, tentu tampil menarik, diusahakan dia menarik gitu kan. Jadi bagi pemula, yang penting ada dulu videonya, lalu bisa connect ke YouTube. Itu aja dulu targetnya. Ini kan masih ada waktu ini. Nanti kan pada akhirnya kan nilai terakhir itu kan nilai ya di ketika akhir penilaian ya. Ini sekarang masih simulasi. Mudah-mudahan saya tak tahu ini sistemnya nanti sesudah ini siapa lagi dosen Bapak Ibu. Mudah-mudahan bertemu juga dengan dosen yang paham IT, memberikan. Si Bapak itu. Hah? Kalau PTK saya lihat itu masih Bapak itu. Kalau PTK ya, ini kan ini sepaket ini. PTK ini kan dengan saya kan 12 hari. PTK dan ini perangkat. Sesudah ini kan review nanti kan memperhalus lagi materinya. Kalau PTK itu kita mendesain itu lebih ribet lagi itu lebih apa namanya? Agak konseptual itu dikit. Itu seperti kuliah lagi kita kan. Nulis Bapak Ibu. Nulis proposal. Makanya dari awal saya katakan jangan numpuk-numpuk tugas. Ini masih ada juga beberapa orang yang tugasnya 3 belum masuk. Aduh, itu kasihan nanti. Ini makin lama tuh kita makin sulit, makin banyak. Ini kayak PTK. PTK itu kan butuh Bapak Ibu harus pakai referensi lagi, baca buku. Apalagi belum pernah buat PTK. Kalau sudah pernah, enaklah dia tinggal copy paste, tinggal modifikasi. Kalau belum pernah sama sekali, aduh, kan apalagi kita butuh waktu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Untuk membuat video pembelajaran itu kan dari awal sampai akhir pembelajaran ya Pak ya. Kalau untuk satu kali pertemuan itu kan 2 kali 40 menit, berarti kan 80 menit ya Pak ya. Jadi kalau dipotong-potong begitu videonya nggak banyak yang hilang nanti gitu Pak kegiatan pembelajarannya. Untuk kepentingan simulasi ini jangan Ibu praktekkan 40 menit. Untuk kepentingan simulasi ini memang hanya 15 menit. Gitu. Untuk kepentingan ini ya, untuk yang sekarang. Tapi untuk nanti ujian terakhir saya nggak tahu itu. Nanti mungkin kalau nggak salah saya kemarin dijelaskan memang ya lengkap sih sampai 40 menit berapa menit itu. Sekarang fokus dulu yang simulasi yang 10 menit aja, maksimal 15 menit. Nah, coba Bapak ngajar, Ibu ngajar 15 menit. Sebenarnya kalau Ibu ngajar 15 menit dengan baik dan benar, tak perlu mengedit, tak perlu pakai Filmora, itu aja lah. Video itu aja lah dimasukkan ke YouTube, selesai. Berarti 15 menit itu kegiatan dari awal sampai akhir ya Pak? Iya. Jadi jangan banyak-banyak, jangan silakan diskusi, saya tunggu ya 20 menit, jangan. Tapi tahapan-tahapan RPP itu nampak di situ. Ya, silakan kelompok Anda. Silakan diberikan waktu 10 menit ya untuk mencari. Oke, Tia, terima kasih sudah selesai. Kelompok 1 silakan tampil. Oke, yang pertama tadi disampaikan begini, kekurangannya begini nak ya. Misalnya gitu kan. Ya kita banyak memorinya lah. Untuk kepentingan ini ya, simulasi ini. Saya juga tidak akan menonton betul lah sampai kalau saya tonton 15 menit kali 65 orang berapa lama itu? Nanti yang berkaitan dengan presentasi anak, itu kan seperti kemarin kan RPP saya juga mempresentasikan, itu interaksinya gimana Pak? Ya seolah-olah intinya anak itu presentasi gitu aja Pak ya? Iya, itu aja. Silakan kelompok 1 tampil ke depan.
Baru kita komentari, baik, tadi bagus, semua kekurangannya ini ya. Gitu aja lah. Kalau ada tanggapan dari sesama teman itu gimana, Pak? Ya boleh aja kita, kan bisa digambar. Gimana boleh ya, silahkan Budi tanggapi. Gimana tanggapannya Budi? Sudah bisa kan? Namanya simulasi toh. Oh iya. Simulasi aja. Saya tidak akan melihat kalau untuk kepentingan ini saya tidak akan sedetail itulah melihat apa semua Anda. Sekarang targetnya Bapak Ibu bisa mengupload video itu aja dulu. Udah hebat itu. Masalah isinya nanti ya. Tapi yang ini kan untuk kepentingan sekarang simulasi. Tapi nanti yang untuk kedepannya yang kalau ada untuk PPL apalagi ujian jangan begitu. Harus betul-betul sedetail-detail mungkin Bapak Ibu harus melakukan. Itu yang saya bilang kemarin. Tolong di pedomani praktek pembelajaran sudah dibaca belum? Hah? Sudah dibaca enggak? Baru yang instrumen kemarin. Paro, Pak. Terus karena menyebut tugas juga, Pak. Ini. Coba lihat ini. Ini kan? Ini kalau mau praktek mengajar itu lihat ini. Instrumen penilaian kinerja guru, pelaksanaan pembelajaran. Pendahuluan itu apa saja itu coba lihat. Jangan lihat yang satu, lihat yang ini. Skor 9-10. Guru mengucapkan salam, menanyakan kondisi, mengecek kehadiran siswa, mengecek kondisi ruang kelas, apakah luring maupun daring. Misalnya menanyakan kejelasan suara atau gambar. Walaupun tidak ada siswanya, gimana? Jelas suara saya ya? Kan bisa itu. Terus, apa lagi yang kedua yang mau diperhatikan? Tolong lihat yang poin 9-10 yang sangat baik. Guru memotivasi dengan berbagai cara secara optimal sehingga siswa terlihat antusias sepanjang kegiatan pembelajaran. Nah, ini nanti yang harus disiasati kalau untuk ujian terakhir Bapak Ibu, siswanya terlihat antusias. Makanya tidak bisa simulasi seperti yang sekarang ini. Harus nampak siswanya. Tapi untuk sekarang simulasi tak perlu pakai siswa, sudah sepakat kita kan? Tapi nanti waktu Bapak Ibu mau praktek benaran ketika dinilai, ini harus ada siswanya. Karena dilihat ternyata siswa terlihat pembelajaran. Guru menyampaikan pentingnya kompetensi, berarti ada kompetensi mesti disampaikan. Gitu ya. Persepsi masih ada. Ini tolong dibaca dulu Pak, sebelum Bapak Ibu merekam ya. Tolong dibaca semuanya ini. Sampai nanti ada kegiatan penutup, menyimpulkan, melakukan evaluasi, coba. Refleksi. Nah ini, kepribadian harus mempesona. Menampilkan wajah yang ceria dari awal sampai akhir. Coba. Pesona Pak Perhatian pada siswa, keseluruhan. Guru berbusana sopan, model dan warnanya. Model warna yang konsentrasi. Jilbabnya warna ungu, bajunya warna merah, warna kuning. Bendera negara jadinya. Menampilkan perilaku yang disegani, agak berwibawa. Jangan cuma ceria-ceria tertawa terus, nggak ada wibawanya, kena juga. Tolong untuk praktik. Begitu juga RPP juga RPP. Indikator, coba lihat. Sesuai indikator dengan KD. Peringkat level ini. Atau level rumusan sikap. Jadi mesti ada sikapnya berarti. Indikator tujuan kegiatan pembelajaran sampai pada integrasi aktualisasi sikap. Berarti di tujuan ada. Atau di indikator. Salah satu. Di sini atau di sini. Tapi oke lah. Tapi ya bagusan gitu. Semua indikator capaian pembelajaran spesifik menggunakan kata personal ukur. Semua indikator. Ini yang saya khawatirkan tadi, jangan sampai ada yang terlewatkan. Siapa tahu dosen yang menilai nanti itu juga akan menilai indikator pada KD-KD di KI 1 gitu ya. Kalau tidak nanti kan bahaya juga. Keseluruhan isi KI dan KD dijabarkan pada indikator. Coba ini. Keseluruhan isi KI KD loh.
Gimana cara memahami itu? Bukan tak disebutnya situ KD 3, KD 4, keseluruhan isi KIKD. Jadi kan berpeluang pemahamannya berarti semuanya gitu. Apalagi KD-nya ada gitu. Makanya saya minta Bapak Ibu tolong dibuatkan indikatornya pada KI 1, KI 2. Meskipun di modul saya lihat tidak dibuatnya gitu. Tapi paling tidak kan kita aman. Kalaupun dia tak menilai itu, tapi kita kan sudah aman. Kita sudah buat gitu kan. Walaupun dia tidak melihat itu. Gitu kira-kira ya. Udah 1:10. Mungkin bekerja lagi kalau sudah selesai kita supaya bekerja. Tapi kalau ada pertanyaan boleh. Dan jadi mungkin tidak mesti pakai Filmora ya, tidak mesti pakai Bindicam ya, terserah Bapak Ibu kalau ada aplikasi lain yang mudah atau minta tolong lah. Kalau memang tak bisa juga, kan ada guru-guru di sekolah itu yang paham tuh Bu, Pak. Ya minta tolong aja lah untuk merekamkannya, untuk mengeditnya, itu aja lah. Ini sebenarnya tak perlu saya sampaikan sih ini. Tapi ya ya berpandai-pandai, yang penting Bapak Ibu ada karyanya. Ya, tapi yang jelasnya saya minta memang sebagai bukti bahwa Bapak Ibu terlibat memang itu. Wajah Bapak Ibu jangan punya teman, jangan di-download dari apa? Dari YouTube gitu kan. Untuk tugas video ini saya tunggu sampai besok lah, sampai besok sore boleh lah. Kalau nggak selesai hari ini, besok pagi juga boleh disambung itu. Ya, pokoknya besok menjelang zuhur udah bisa selesai lah. Sore boleh lah sore, karena besok juga kita sambung PTK kan. Kita mau bicara PTK lagi. Ya. Pak, mau nanya. Hari ini berarti cuma 1 video saja ya? 2, Pak. 2 langsung. 2. Tapi kan saya kasih waktu ini boleh sampai besok. Cuman kalau bisa hari ini selesai, ya selesai hari ini. Karena besok juga Bapak Ibu sudah mau merancang PTK loh. Tapi oke lah, PTK itu kan nanti kan tugasnya kan diupload kan hari, ini hari apa ini? Kamis. Besok Jumat, Sabtu hari kan? Kamis. Ya berarti kan PTK kan Sabtu diupload. Tugas hari ini kan diupload terakhir kan besok pagi kan? Ya udah, berarti kan kita kasih waktu, bolehlah sampai sore. Toh selama ini juga tidak saya batasi juga, masih ada yang 3 hari baru nyampe. Enggak apa-apa kaji ya. Saya juga nggak marah-marah kok, biar aja. Jadi itu kan saya, cuman itu Bapak sendiri yang rugi. Kalau tak tepat waktu itu Bapak yang rugi. Nilainya boleh kan saya katakan, kalau dengan saya insya Allah lah kan nilainya itu saya hargai lah jerih payah Bapak Ibu. Kan tidak ada saya beri nilai di bawah KKM 70. Karena saya menghargai jerih payah Bapak Ibu. Tapi kalau betul-betul saya objektif, mau menilai secara objektif, ya banyak juga yang kacau. Tapi sekarang ini kan saya cuma menilai Bapak Ibu sudah bekerja. Saya kasih aja nilai biasanya 80 ke atas. Tapi jangan Bapak Ibu merasa ini nyaman. Ini kalau ke depan tentu tidak seperti ini lagi. Ini kan tahap latihan. Kalau sudah nanti tahap benaran di PPL atau nanti di akhir, saya pun tidak akan begini cara menilai kalau Anda kan saya juga dosennya. Ya, akan tetap kita objektif lagi gitu. Dan ini kan masih tahap latihan. Workshop ini lokakarya ya. Ini lokakarya. Mungkin tanya terkait bahan ajarnya, Bapak. Yang dipakai itu berarti PowerPoint yang kemarin itu, Pak? Boleh. Menurut saya bagus itu aja daripada kerja 2 kali, Bapak. Ngapain 2 kali kan? Itu aja kerja. Gitu juga. Ya itu aja. Cuman, yang kemarin. Iya. Itu aja. Cuman durasinya maksimal 10 menit aja. Makanya dengan Bindicam aja lah. Bindicam itu sudah 10 menit sudah bisa kok. Bagi Bapak Ibu yang lain yang belum bisa, Bindicam itu sangat simpel kok. Tinggal klik, keluar, tampilkan poin-poinnya, buat foto kita. Kalau nggak bisa fotonya transparan nggak apa-apa lah. Biar pakai dinding ini nggak apa-apa lah. Jangan terlalu cantik lah. Seharusnya kan seperti yang saya tampilkan tadi, tidak ada latarnya ya. Cuman wajah. Ya gitu aja Pak. Ya, itu kan, itu kalau bisa kan pakai ini loh. Saya juga pakai ini. Pakai ini. Green screen ya? Ini, coba lihat ini. Saya saya buat ada dibeli betul kain hijau latarnya supaya nanti bisa ditransparankan. Kita pakai lampu. Tidak hanya
pakai kain transparan. Tembok hijau bisa Pak ya. Kain satu warna, tapi juga ada pencahayaan. Bisa. Nah, dibeli lampu itu pencahayaannya berkualitas. Mantap. Ini kan pakai lampu ini. Ada lampunya di atas, ada juga lampu. Misalnya saya pakai lampu belajar itu diletakkan di depan lampu belajar. Tapi saya sih jarang, saya kan di perguruan tinggi enggak gitu. Kita kan pakai Zoom aja kalau saya ngajar di kampus. Tapi yang istri saya kan guru SD, dia biasanya yang menggunakan alat-alat itu. Nanti bisa dilihat ya apanya, linknya di YouTube-nya. Banyak yang tahun kemarin ya, tahun 2020 kemarin kan memang semuanya BDR. Tapi yang sekarang kalau dipadangkan sejak tahun 2001 Januari kita sudah belajar di sekolah, maka dia tidak lagi membuat konten-konten YouTube. Begitu ya. Silakan bekerja sudah jam 10. Nanti ntar jangan panik, jangan bingung, santai aja. Yang penting ada dulu. Kalau bagi pemula enggak masalah lah. Enggak masalah. Yang penting jadi masuk YouTube udah hebat itu. Yang pasti semua buat email dulu, baru login ke YouTube, baru nanti di-upload. Kalau memang sulit memotong-motong, saran saya usahlah dulu foto rekam aja 15 menit, baru masukkan tanpa diedit gitu kan. Kalau memang nggak kekejar. Tapi kalau bisa ada waktu, ya kapan lagi kan harus bisa Bapak Ibu mengedit memotong-motong itu. Ya. Intinya dicari anunya saja Pak ya, pokok-pokoknya saja walaupun interaksinya tidak terlalu banyak gitu Pak ya. Ya. Udah itu nanti seandainya gagal tidak support dengan laptopnya, saya ingatkan, misalnya gagal menginstalnya, ya nanti dilihat di uninstall dulu lagi hasilnya itu, cari link apa lain, cari program lain di YouTube, banyak kok di YouTube itu banyak kok, cari di YouTube itu link untuk menginstal, misalnya install Filmora atau install KineMaster di HP, gitu aja. Nah, tapi kan kalau Bapak Ibu masih mencari kan butuh waktu lagi. Makanya tadi udahlah yang saya share itu bagi pemula coba ikuti aja dulu itu. Kalau nggak bisa baru cari yang lain. Cuman kalau ada kawannya yang bisa lebih mudah kan. Pinjam laptop dia. Kalau memang laptop Bapak Ibu sangat minimalis gitu. Udah tolong aja dengan teman di madrasah. Ini 10 kan. Coba kontakkan kawan di madrasah. Mudah-mudahan hari dan besok bisa dibantu. Biasa kok itu. Teman-teman saya lihat kawan-kawan lain sertifikasi biasa kok. Saling bantu-membantu kalau memang tidak sanggup. Kita pribadi ya minta bantu dengan teman untuk mendesain videonya. Tapi ide-idenya tetap dari kita. Itu biasalah ya. Demikian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat walafiat. Tetap kuat imannya. Dan tidak ada yang sakit ya. Tetap sehat dan kuat sampai PPG ini tuntas dengan hasil yang kita harapkan. Amin. Kita besok sambung dengan PTK untuk perangkat pembelajaran kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat